Teman-teman semua, kembali lagi bersama Primalize. Kemarin kita sudah bahas mengenai supply and demand atau support and resistance. Sekarang kita coba belajar untuk gimana sih caranya menarik trendline dan melihat ada pembentukan pola pattern atau tidak. Oke, pertama-tama kita buka TradingView dulu. Ya, kita pakai contoh di koin AXS saja ya guys. Di sini kita coba namanya mencari trendline. Gini, syarat umum sebagai tarik trendline itu minimal 2 titik nih guys. Minimal 2 titik buat penarikan trendline, dan nggak usah terlalu panjang untuk mencapai garis dari sini ke sini atau dari ujung ke ujung, nggak usah. Terus jangan melanggar pola, kayak semacam trendline tidak boleh melanggar pola teknikal lainnya, misalnya kayak pada head and shoulder. Nah itu kan dia nggak bisa untuk ditarik trendline. Terus kalau misalkan itu trendline ini harus konsisten dengan indikator lainnya, misalkan pakai RSI atau moving average. Gitu ya guys. Kalau misalkan jenis-jenis trendline itu ada biasa ada 3 deng. Trendline naik, trendline turun, atau trendline sideways. Kalau trendline naik itu terbentuk dari 2 atau lebih puncak yang lebih tinggi dan dasar yang lebih tinggi, seperti ini. Ini 1, 2, ini sudah termasuk nih 2 titik minimal. Ini trendline bullish. Kalau trendline bearish seperti ini. Tuh. Nah, ini trendline bearish nih, ini juga 22. Tuh, jadi minimal kita mempunyai 2 titik buat syarat untuk menarik trendline. Oke, pertama-tama kita coba analisa koin AXS dulu ya, di time frame kecil aja nggak apa-apa. Iya, kalau mau narik trendline itu terserah kalian mau buy weeknya atau buy body, itu suka-suka kalian deh, karena ada 2 tipe orang. Kalau gue pilih tarik trendline per weeknya dia, jadi di antara weeknya dia nih gue nggak main di body. Tapi kalau yang mau body silakan, kalau yang mau weeknya juga silakan, bebas aja sih, itu mah tergantung passion kalian ada di mana. Oh ya, dari penarikan trendline ini biasanya kita akan menemukan sebuah pola, entah itu rising wedge, entah itu falling wedge, atau misalkan sideways itu seperti bearish rectangle, atau bisa jadi broadening top, broadening bottom, broadening wedge. Kita bisa membentuk pola dari trendline itu. Coba kita analisa di BTC. Contoh gini, contoh yang udah ini ya, yang mungkin udah kemarin sebelum gue bikin video ini udah gue pernah share di sini. BTC gue coba kemarin tuh tarik trendline by week. Di sini udah kemarin tuh begini, gue dapet pertama week ini dulu, terus gue tarik trendline, habis itu gue ngambil trendline bearishnya, dapat juga weeknya. Oh ya, kalau misalkan weeknya itu kalian usahakan yang terdekat atau yang lebih tinggi ya, biar mengetahui kalau misalkan itu tuh ada rejekan atau reboundan yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan gue ngambil posisinya di sini nih,
itu nggak bakal dapat, karena syarat trendline termasuk nggak boleh kemiringannya juga nggak boleh curam. Jadi kira-kira aja kalau gue ngeliatnya di posisi ini, di posisi yang ada di sini gitu guys. Nah dari hasil trendline ini kita udah dapat nih semacam pola. Kalian kalau untuk pola boleh lihat-lihat di Google atau bisa join ke link nanti di akhir video. Nah untuk yang ada di trendline ini kita udah bisa ngeliat nih, wah ini seperti ada pola nih, ada pola yang namanya racing wedge. Kita bisa coba tarik di sini, 1 2 3 4 6 ya sini. Nah kalau misalkan sudah dapat pola nih, sebelumnya kan ini anggap aja kita ini belum ada ya, ini belum ada lah ya. Semisalkan kalian udah nemu pola seperti ini, kalian prepare short ketika market di harga di sini. Seandainya ini udah ngehit nih reject turun sini, nah kalian kalau mau nyari entryan boleh. Nah karena kan posisi ini kita udah dapat nih, walaupun belum break tapi ini udah dapat semacam racing wedge, karena di racing wedge ini akan ada penurunan. Ketika kita mau nyari entryan boleh kalian bikin entry di sini karena nunggu dia break ya. Boleh juga kalau misalkan memang kalian mau gambling di supply ini juga boleh, karena kan posisi di sini udah supply nih. Nih, ini kan supply nih. Di sini juga boleh kalian nyari short. Seperti di sini juga boleh nyari short. Nah, salah di mana? Di atasnya di sini ketika dia nge-break trendline bearish yang ini. Nah, kemudian invalid dari racing wedge-nya. Gitu guys. Jadi setiap mencari area entry atau stop loss dan take profitnya itu kalian harus lihat juga dari supply-nya, demand-nya, terus batas dari wick-nya candle atau bodinya candle itu di make sure juga guys. Jadi jangan asal naro stop loss, asal naro entry, dan take profitnya juga asal tuh. Nah kalau misalkan ini seperti ini, dia larinya ke demand terdekat ya guys ya. Kalau kemarin gue bikin di atas ini tuh, dan akhirnya TP max lalu rebound lagi di demand 4 jam ini gitu guys. Kalau untuk nyari trendline ada syaratnya ya, jangan asal tarik aja, jangan asal tarik langsung seperti narik gini, nggak boleh. Nih narik gini kan terlalu curam ya, minimal begini gitu. Jadi di make sure lagi apa yang mau ditarik dari candlenya yang mana aja, candle terdekat, wick-nya atau bodinya, terserah kalian. Itu ya guys ya, jangan asal-asalan, karena kadang penarikan trendline juga bisa membuat sebagai demand, bukan demand sih, bisa membuat sebagai rebound dari suatu chart itu sendiri. Contohnya ketika kalau misalkan ini di sini kita tarik trendline, kita bisa nyari entry di sini dah untuk make sure aja nih kita seenggaknya nih tarik trendline nih, buy trendline namanya sini tuh. Jadi ketika trendline dijebol otomatis kan berarti stop loss dan ini market akan turun gitu. Karena ya kalau udah seperti ini ya kalian jatuhnya melihat struktur, namanya struktur market. Jadi turun naik, turun naik, turun naik. Nah ketika di sini nggak sambut naik lagi, dia akan turun. Di sini udah bisa jadi racing wedge seperti itu guys. Dan ingat jangan ngasal tarik trendline-nya, sesuaikan sama pola candle yang ada. Jangan terlalu dipaksakan tarik trendline, karena kekuatan dan stabil itu sangat berguna ketika trendline sudah kalian buat.
Dan untuk pola-polanya kalian juga bisa lihat di Google, atau kalian bisa join di channel kita Primalize, linknya akan dikirim di akhir video. Dan untuk mau nanya-nanya lagi, di sana juga kalian bisa nanya, gratis kok, kita nggak ada pembayaran, nggak ada bayar-bayar sama sekali, adminnya juga nggak minta pembayaran. Pokoknya kalian coba menganalisa lagi, coba lagi di TradingView kalian masing-masing. Kalian bisa share di channel kita outlooknya, biar kita bisa discuss bareng kenapa kalian tarik trendline di situ, atau kita koreksi sama-sama. Oke guys, gitu aja ya guys ya untuk dari trendline dan pattern. Kalau untuk pattern ya kalian bisa ngelihat dari Google lah, karena nggak mungkin kita menyantumkan pattern. Banyak kan pattern dari Broadening, terus pattern dari Witch, pattern-pattern yang lainnya juga banyak itu. Oke guys, see you next video. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, bye.